Halo jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Adi itu menerima message dari WhatsApp yang dikirimkan oleh rekannya. Ketika ia membaca, ternyata ada kejadian gempa bumi di Lombok dan dengan sigap dia itu memberitahukan kepada semua yang ada di tongkrongan itu. Ternyata di tongkrongan itu ada satu orang yang punya keluarga di Lombok dan dia segera menelponnya. Apakah terjadi sesuatu di sana? Ketika suara telepon dari sana mengatakan bahwa di Lombok tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka semua akhirnya mempertanyakan hal itu kepada Adi. Ternyata Adi itu tidak mengecek dengan benar berita yang dikirimkan kepadanya. Ternyata berita gempa bumi itu adalah berita lama di tahun 2018. Amsal 10 ayat 18 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Orang yang pandai suka menerima nasihat, orang yang bicaranya bodoh akan sesat. Amsal memberikan sebuah hal yang baik untuk kita, teladan yang baik untuk kita. Dia mengatakan bahwa orang yang pandai itu akan menerima nasihat-nasihat di dalam hidupnya. Orang yang menerima nasihat itu pastilah orang yang rendah hati. Orang yang menerima nasihat pasti mendengarkan dengan baik nasihat dari sesamanya, orang yang ada di sekitarnya, dan dia pasti menaruh nasihat itu dengan benar. Dia akan memilah dan memilih nasihat mana yang baik sehingga dia boleh melakukan itu dalam kehidupannya. Amsal membandingkannya dengan orang yang bicaranya bodoh yang akan membawa kesesatan. Seperti cerita fiksi yang tadi saya ceritakan di awal. Kalau orang-orang yang suka bicara dalam hal-hal yang bodoh, tidak mengecek segala sesuatunya dengan benar, maka akan mendatangkan kesesatan bagi sesamanya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, maukah kita menjadi orang yang pandai? Kalau kita mau menjadi orang yang pandai, kita harus benar-benar mendengarkan nasihat, terutama nasihat dari firman Tuhan. Dan yang terpenting lagi adalah kita harus merendahkan hati kita sehingga nasihat-nasihat itu menjadi berguna dalam kehidupan kita. Nasihat itu pasti berisi hal yang baik, petua yang baik, satu pelajaran hidup yang baik. Terutama kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah ajaran yang baik. Mari sama-sama di dalam kehidupan ini kita terus menghidupi firman Tuhan dan mengerti nasihat firman Tuhan. Karena orang yang mendengarkan nasihat firman Tuhan atau nasihat-nasihat yang banyak yang baik itu akan menolong di dalam memutuskan kehidupannya sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami ya Tuhan untuk boleh terus hidup dengan benar di hadapan-Mu. Hidup mendengarkan nasihat dan terutama kami merendahkan hati kami untuk boleh mendengarkan nasihat dan boleh aplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus boleh taat kepada firman Tuhan yang adalah nasihat terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin.